kasih. Dilanjutkan sambutan yang kedua. Sambutan Rais Syuriah PCNU Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Raden Abdul Hakim Hamid. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fadilatul ulama al-aizza, para yai, para alim, khususnya sahibul bait, sahibul ma'had, panjenenganipun Bapak Yai Abdul Haq saha Ibu Nyai sedaya para pondok, para kiai sanesipun panjenenganipun Rais Syuriah MPC Kiai Nasir, para yai ingkang boten sebut asma setunggal-setunggalipun, dari yang terhormat beliau mewakili Pak Bupati, beliau asisten pun Bapak Haji Bram Prasetyo, para pejabat yang lain dari Forkopim Kecamatan dan juga jajaran para pejuang Nahdlatul Ulama dari MBC maupun juga khususnya dari yang punya gawe utamanya adalah pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, pengurus cabang Kabupaten Purworejo dan juga para PAC-nya dan semua sahabat-sahabat yang ada di kepengurusan struktur maupun non struktur dari barisan semua Gerakan Pemuda Ansor. Pertama, saya terima kasih bisa dimediakan untuk bisa silaturahim pada siang hari ini untuk hadir di acara panjenengan, yaitu acara raker. Kami ucapkan selamat, semoga sukses bisa melahirkan poin-poin dan pemikiran dan juga rancangan untuk gerakan dan rencana Gerakan Pemuda, menata programnya dan juga rencana kerja untuk 1 tahun ke depan. Semoga Allah memudahkan panjenengan dan diberikan spirit baik bentuk apapun, sumber daya maupun juga spirit rohani maupun jasmani dan juga materi untuk ke depan organisasi lebih sehat dan lebih kuat. Allahumma amin. Selebihnya saya berterima kasih dari konco-konco Gerakan Pemuda Ansor ini sudah banyak berperan di dalam pergerakan dakwah ala thariqati ahli sunnah wal jamaah, baik sosial maupun kegiatan pendidikan dan yang lain apapun bentuknya. Ini sangat membantu gerakan rancangan dakwah Nahdlatul Ulama. Anda semua ini adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Adalah anak-anak yang berdedikasi, anak-anak muda yang beriman, pribadian yang insya Allah akan menjadi subhanu hadzal yaum rijalun fil mustaqbal. Allahumma amin. Selama ini Ansor sudah memerankan sebagai bagian penting dalam Nahdlatul Ulama. Saya yang dituakan apalah artinya tanpa, kalau saya sering menyebut ranting itu adalah garda depan, kalau panjenengan adalah playmaker untuk bisa membagi dan terus mendorong pergerakan NU ini lebih maju lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih ya, dari konco-konco yang selalu ready siaga di semua bagian, terutama pergerakan sosial, politik, dakwah dan juga apalagi yang terkait dengan banyak kegiatan kemanusiaan, butuh para inspirator-inspirator. Saya lihat kemarin NU di catatan NU peduli itu garda depannya yang ikut hadir adalah Ansor. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya yang dituakan berharap ini terus dipacu agar kedepannya NU menjadi lebih sehat dan lebih kuat dengan memerankan semua bagian penting dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Dengan sadar ya, dengan berorganisasi ini
membuat gerakan dakwah kita lebih rahmah, lebih maju, dan itu perlu banyak potensi yang harus digali. Dengan berorganisasi, potensi ini akan lebih bisa dibangun, termasuk sumber daya manusia. Di ayat Al-Quran sudah dijelaskan, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Jatah orang dari Tuhan itu beda-beda, karakternya enggak sama, pribadinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Untuk itu manusia dibentuk sebagai makhluk sosial, maka satu sama lain ada bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Untuk itu dengan berorganisasi akan memanusiakan diri kita menjadi lebih mantap, lebih nyata. Karena dengan itu potensi pribadi manusia sebagai sumber daya yang paling pokok itu bisa digali. Nah, setelah dengan organisasi, dengan tatanan yang lebih nizam, potensi ini akan diperankan sesuai dengan karakter masing-masing. Untuk itu dengan potensi yang digali ini, karakter yang banyak dibangun dari generasi muda, harapannya walaupun terpola dan terminit dengan baik pun, kalau ini tidak digali, apa yang akan bisa didapat? Kalau bisa digali terus diminit dengan bagus, wah, ini akan menjadi potensi yang luar biasa. Peran Nahdlatul Ulama di dalam berbangsa bernegara mengambil peran yang sangat penting. Ini harus didukung sumber daya yang tidak sedikit. Harus ada di semua peran, harus mengambil peran di garda depan semua bagian penting, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, politik. Dalam tanda kutip politik, ada yang politik strategis, makro, mikro, semuanya harus diambil penting itu. Untuk itu potensi yang beragam ini perlu digali. Nah, keberagaman ini adalah perbedaan yang rahmah, yang akan membawa nilai tambah bagi kita. Justru diwadahi dengan jam'iyah ini adalah katanya sudah ada tertulis jam'iyah dari kata majmu'. Tidak mungkin kita disamaratakan, disatukan harus satu bentuk. Oh, tidak demikian. Justru keberagaman dan perbedaan ini adalah rahmah untuk membuat kita bisa berperan di semua bagian penting. Nah, medianya adalah organisasi. Organisasilah yang membuat kita potensinya terwadahi. Jangan kebalik, dengan organisasi kita justru salah menempatkan diri, justru kontradiksi. Nah, ini yang lebih kurang bisa dipahami. Nah, ketika kita mengolah organisasi kurang sehat, maka banyak sumber daya yang hilang, tidak tertata dengan rapi, hanya karena kadang-kadang kurang bisa menempatkan sumber daya itu sebagaimana karakterkan oleh Tuhan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Perbedaan adalah rahmah, dan karakteristik beda itu justru membawa kita kepada peran yang lebih banyak. Allahumma amin. Saya tidak akan bisa menyampaikan banyak. Saya berharap konco-konco ini terus akan berpacu dengan waktu, karena panjenengan nanti adalah generasi untuk besok. Tantangan besok itu lebih berat. Makanya dalam konteks pendidikan itu sering dikatakan dalam hadis itu, allimu auladakum fa innahum fi zamanin ghairi zamanikum. Belajarlah terus karena, atau didiklah anakmu. Kenapa? Karena mereka akan hidup di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Tantangan besok itu lebih berat. Maka sumber daya yang diputuskan pun harus lebih bagus daripada sumber daya. Jangan sampai NO dengan heterogennya, banyak kadernya, tapi tidak bisa memanage, sehingga potensi ini terbuang, atau bahkan numpang di tempat orang, atau bahkan dipercayakan orang, sehingga salah dalam mengambil perannya. Untuk itu perlu kolaborasi, butuh kebersamaan, ada juga sinergi satu sama lain, ada keselarasan. Apalagi anak muda kayak panjenengan ini harus berwawasan ke depan. Dibangun militansi, tapi bukan berarti militansi buta. Ada militansi yang betul-betul berkepribadian,
tidak dibutakan dengan fanatisme yang salah dalam mendapatkan militansi itu sendiri. Mekaten kemawon saking kawula, harapan saya anak-anak Ansor bisa menjadi generasi besok, generasi yang masih terus ditunggu jenjangnya. Karena apa? Regenerasi organisasi itu biasa. Jadi kita ini khidmah ini dibatasi periodik. Kayak saya ini 3 periode di NU itu sudah salah ini. Ke depan Rois Suriah itu harusnya 2 kali saja sudah cukup. Ini agar apa? Agar terus jenjang ini bisa terus berkelanjutan, musalsal. Dan tidak harus orang itu punya diformalkan, berjuang itu saat kita punya jabatan. Itu naif. Tidak boleh demikian. Kalau itu kebiasaan jomplang kita, itu jadi zigzag, tidak istiqomah di dalam mengambil peran di dalam perjuangan. Harus istiqomah tanpa jabatan di mana, bahkan kita hanya sekedar numpang untuk bisa berbuat kebaikan, la yahtakirul wirda illa jahulun. Kebaikan mana toh yang akan membawa kita ke kehidupan kelak itu lebih baik? Kita nggak tahu. Untuk itu sedikit kebaikan harus kita ambil peran, walaupun kita tanpa diformalkan apa jabatan kita. Yang penting bisa khidmah. Innallaha la yahfadzu birrajuli shalih waladahu wa walada waladihi wadduairat allati haulahu. Kita ini hanya numpang kebaikan para ulama dulu. Kenapa? Karena kita numpang ke mereka, insya Allah kita akan berkat Allah Subhanahu wa taala, karena keberadaan orang alim dan aulia itu ada X yang akan membuat aura kita dunia wal akhirah menjadi lebih berkah lagi. Walaupun apa yang kita bawa hanya pena dan kertas untuk kita catat, ini adalah nilai yang jangan disepelekan. Kalau jadinya hanya sekedar perlengkapan tukang bawa apa ini, sound system, atau apa, itu sudah luar biasa perannya. Pak Yai tanpa sound system bisa ngomong apa? Semua peran penting itu dihargai, dan mana yang akan dicatat oleh Tuhan kita tidak tahu. Untuk itu harus kita ambil peran penting, jangan sampai kita naik itu. Mohon maaf dari saya hanya bisa sampaikan itu. Selamat rapat kerja, semoga dimudahkan dan diberikan banyak inspirasi untuk bisa berbuat baik, sehingga Ansor ke depan lebih maju daripada hari ini. Hari esok harus lebih maju daripada hari ini. Hadanallahu ijma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.